Apa kabar semua? Selalu baik. Oke, pagi ini kita dengan semangat ya memulai hari baru ya. Saya juga bersyukur, tadinya bingung ya, nanti saya salah lagi nggak kalau datang ke taman gitu. Karena minggu lalu saya ke taman dengan semangatnya, walaupun ada brother yang sudah ingatkan saya datang ke gereja, sampai ketemu di gereja ya, tapi saya nggak ngeh gitu ke sana. Tapi pagi ini saya juga bersyukur Bu Foni bisa buka rumah dan saya datang on time ya, biasanya telat. Oh iya, ada yang itu. Oke. Kalau bisa kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu nomor 1, Kaulah Harapan. Malah pakai baju lebat. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hari lagi ya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Silakan. Puji Tuhan itu baik. Ini ada korek. Ya, kegiatan kita berdoa ya, bersyukur sama Tuhan. Bapa, kami dedikasikan ketuaan kami hari ini. Kami tahu di saat kami memuji menyembah Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebabnya karena Engkau sudah hadir, menguasai hidup kami, menguasai persekutuan ini, menguasai seisi rumah ini, menguasai tempat ini, hadirat makin hari, makin memberikan semangat cari Tuhan, menemukan Tuhan, dan bisa memberitakan Tuhan gaya hidup kami. Sucikan kami Tuhan, pakai kami semuanya untuk memuji dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada request lagu segala puji syukur, jadi kita nyanyikan menjadi dia. Kita bersyukur sama Tuhan, berdiri lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
tinggikan namamu. Haleluya. Dalam puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya
Nama Yesus aja luar biasa, kita juga Amin. bisa jadi luar biasa. Amin. Jiwa kita bergelora. Semua ketakutan, semua penyakit, semua Amin. kesusahan diganti dengan kemenangan. Amin. Saya dapat, pasti dapat. Pantas nggak Tuhan dipuji? Mantap. Ayo, sekarang kalau bilang pantas, tolong disaksikan. Apa yang Tuhan sudah perbuat sepanjang minggu ini, pasti yang banyak kan? Mulai dari siapa? Itu Pamul tadi terima mujizat namanya. Pak Mul tadi datang, suaranya katanya habis makan apa Pak Mul? Iya. Salmon. Salmon Oh, kebanyakan suaranya sampai dari satu luas. Sekarang Iya. coba tes keluar nggak? Loh. Oke, Oke, apa yang saya ya. Oh, Ibu Wati sini, Ibu Wati supaya kena kamera. Ya. Ini minggu kemarin. Hari Shalom. Minggu kemarin saya bingung deh hari Senin kemarin. Tapi Tuhan Maha baik. Saya kehilangan semua itu. Driving license, Medicare, satu wallet kecil. Itu hilang semua. Dan saya dari hari Jumat saya nyetir nggak pakai driving license. Pas kemarin hari Senin saya mau tuker uang. Dia minta itu driving license. Dan mana saya bilang ini nggak ada. Duh, di mana? Ini bingung di mana. Dan dari hari Jumat saya kemana nih pergi hari Jumat? Saya pergi ke undangan ini teman saya birthday. Nah jadi sekalian di rumah tuh mau ke kantor pos, mau sign untuk saya ada paper mesti justice office tanda tangan. Nah semua yang di kopi itu harus ada aslinya. Dan ini semua di situ. Udah begitu, dan saya pergi ke kantor pos. Cuma hari Jumat saya habis di blood test, harus ke dokter. Jadi pikiran saya barangkali di sana ketinggalan. Jadi saya pergi ke GP saya di sana, nggak ada. Belum tahu di mana saya ini. Tuhan, tolong Tuhan. Roh Kudus tolong saya udah bener-bener stres. Istri sudah marah, saya udah stres. Habis dari Gosnell di jalan, Roh Kudus ngasih tahu saya di pos office coba. Dan saya ingat-ingat, dan waktu itu kan saya udah bawa tas yang gak kecil. Oh iya, habis dari sini kita ke sini, habis dari ambil itu paspor, nah, masukin paspornya di ini kan, saya tumpukin semua dimasukin di amplop itu surat berapa lembar, 4 lembar. Udah begitu barangkali taruh di itu yang bukan di amplopnya, jadi ditaruh di kasirnya. Habis sudah bayar, mesti bayar $2.50 satu lembar. Udah begitu bilang ke Chris, maybe in the post office in Todley, we going over there. Aduh Tuhan, saya tanya ke sana, oh what your name, what you Bordon, pas dia lihat, oh iya gitu. Sampai saya lemes bener Tuhan. Terima kasih sebab sudah mau pergi lagi harus ngurus surat itu yang saya jadi stres. Tapi Tuhan baik ya. Tuhan baik, tidak hilang itu semua. Kebahagiaan. Haleluya. Siapa lagi yang mau saksikan? Pak Heri mau saksi? Enak berdiri sini aja Pak Heri. Saya nambahin ya. Iya berdiri aja Cik, supaya kelihatan sini. Sini. Tuhan, saya ini mau nyaksikan. Mungkin juga bisa buat pengalaman kita semua. Saya ini tadi pagi itu bangun langsung, enggak saat teduh, biasanya dia tak bangunnya ayo temanya dulu gitu. Terus tadi pagi sudah enggak ngereken itu, terus alarm bunyi, terus sudah langsung keluar ke dapur. Terus saya merasa saya kerja itu kok lucu ya. Sini belum selesai, pindah sana, jadi semua dari yang beres. Ya. Terus saya itu berasa, kenapa ya? Saya dengar suara, kamu belum sih, good morning loh ya. Bapak itu loh bilang gitu, bapak saya yang di surga. Dia mengingatkan saya, kamu kan belum doa. Jadi kerjanya itu semerawut istilahnya. Kalau
inilah hari-hariku ini, pegang tanganku, jaga Tuhan di pelupuk bibirku. Itu terus rasanya itu suatu power. Ya. Jadi saya ini ngasih, oh ya Tuhan, maafkan saya Tuhan, ampuni saya. Jadi tadi pagi belum apa-apa, belum saat itu, belum doa, belum apa, langsung masuk dapur. Ingat belum selesai kerjanya. Nah itu sekarang saya baru tahu, Tuhan saya mohon ampun, Tuhan sudah mengingatkan saya. Jadi semua ini terbengkalai karena Doa dulu. nggak doa dulu. Ya. Terima kasih buat sharingnya. Berikut kita mau dengar Pak Heri di sini aja Pak. Supaya lebih- Ini di bawah. Nggak usah ada. Ada di sana. Pak Mun, no sugar. Nggak apa-apa. Teman. Ya, shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kita itu Tuhan yang Allah Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kita kadang-kadang gampang ngomongnya. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Allah itu besar. Dia Maha Kuasa. Tapi kita kadang-kadang kok ketakutan. Ayat 18 bicara apa? Kalau kamu masih takut, kamu menanggung hukuman. Karena kamu tidak mengasihi Tuhan. Maka dari kesaksian kita perlu doa pagi, itu penting sekali untuk pimpinan Tuhan bersandar dengan Tuhan. Nah itu kembali di dalam Ulangan 1 ayat 13. Carilah orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Jadilah pemimpin. Nah di sana kita menjadi pemimpin, orang yang punya hati bijaksana, akal budi dan pengalaman. Ya, pemimpin pengusaha, pemimpin organisasi apa, ya ada pemimpin gereja, ya, apalagi kita juga yang pasti pemimpin rumah tangga. Kita perlu bijaksana dalam itu, makanya di dalam 1 Petrus 3 itu hiduplah bijaksana supaya doamu tidak terhalang. Bijaksana itu barulah intinya, barulah kita hidup dalam kebenaran. Oh kita benar tapi tidak ada bijaksana, tidak benar. Makanya itu di dalam 2 Raja-Raja 5, di mana Naaman waktu itu kena sakit kusta, akhirnya dia diberitahu bujangnya, pergilah ke Israel. Nah inilah Nabi Elisa ini nabi yang bijaksana. Dia datang ke Israel, akhirnya Naaman tidak ditemui karena tahu dia orang berhala, orang penyembah kuil Remon di situ. Elisa suruh bujangnya bilang mandi 7 kali di Sungai Yordan. Naaman merasa tersinggung, dia datang dari jauh-jauh, pikirnya wah didoain, diurapi, di belakang itu. Dia cuma suruh mandi. Dia ngomel, bukannya kok di Aram sungainya lebih bagus lagi. Akhirnya bujangnya, pegawainya Naaman, bukannya kamu kalau disuruh yang sulit kamu lakukan, kenapa suruh mandi aja kok tidak mau melakukan? Akhirnya dia kembali di Sungai Yordan, dia melakukan perintah Tuhan 7 kali. Kalau 6 kali apa bisa sembuh? Dia harus taat 7 kali. 7 kali itu adalah angka yang sempurna. Dimana kalau sudah kita setia di dalam Tuhan, di dalam 6 hari 7, itulah di gereja itu penuh mujizat, keajaiban Tuhan di situ terjadi, kemenangan terjadi, keberhasilan terjadi. Makanya itu Naaman akhirnya dia percaya Tuhan, hanya percaya di dalam Tuhan aja Allah Israel yang bisa menyembuhkan. Itu di dalam 2 Raja-Raja ayat 15. Akhirnya dia kembali ke Naaman, ke Nabi Elisa, terus dia memberikan persembahan, ditolak sama nama Elisa. Tuhan kita bukan Tuhan murahan, karena dia orang penyembah berhala. Akhirnya dia berprinsip dia tidak mau lagi menyembah Remon, dia mau menyembah Allah kita. Terus ada permintaan yang kedua dari sama Nabi Elisa. Dia kan pengabdi raja.
Ini satu permintaan. Kalau saya pulang nanti dia mesti mengapit raja di Kueremon, ikut menyembah Kueremon. Bagaimana? Ini Nabi Lisa yang bijaksana. Berakhirlah sama kan dia diampuni, diselamatkan. Nah, disinilah kita, Tuhan itu tidak melihat rupa, Tuhan itu melihat hati. Walaupun Naaman menyembah Kueremon, tapi hatinya tidak menyembah Kueremon. Akhirnya Nabi Lisa diselamatkan. Makanya itu kembali bagi bapak yang mau ke Israel, saya minta yang belum, pergilah ke Israel. Amin. Israel itu penuh mujizat, penuh keajaiban Tuhan. Ya, saya pergi Israel, halangannya banyak, poni bakal tidak jadi karena kakinya nggak bisa jalan. Wah, sudah mau disiapkan pakai apa itu, kursi roda atau apa. Saya bilang ngalir aja. Ya, disitulah kembali kita di Israel, poni langsung disembuhkan, jalan tanpa kursi roda. Dan di situ tahun 2009 saya dibaptis teguh peneguhan di Sungai Yordan. Nah ini sakti. Disitulah istri saya baptisan kedua, saya adalah baptisan yang ketiga. Ya, jadi makanya itu kita jangan menghakimi. Ya, kita perlu kuasa Tuhan. Saya dibaptis 3 kali. Kenapa saya dibaptis 3 kali? Baptisan pertama itu saya tidak ngerti apa-apa, masih anak kecil. Nah ini kadang-kadang salahnya pendeta, tidak diberikan pengertian yang benar, tidak ada pertobatan. Terus akhirnya baptisan kedua akhirnya diterima sama di Indonesia. Dan saya pakaikan di Roma 6 ayat 3 sampai 6. Kita harus mengakui dosa, kita harus dilepaskan, kita matikan dosa itu, baru bersekutu bersama Yesus. Nah di saya 2009, akhirnya 2017 saya ke Israel lagi. Akhirnya saya saksikan dengan ini 15 orang ikut dibaptis semuanya. Ya. Baptisan itu peneguhan di Sungai Yordan itu luar biasa. Ya, kalau mampu berangkat ke Israel, mujizat Mesir itu pasti akan terjadi. Amin. Dan kembali waktu tahun 2009 saya pikir saya tidak dapat mujizat karena saya lagi mangkel sama teman, ya, rasa nggak enak hati ya, saya pikir saya nggak dapat mujizat. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu Allah yang bijaksana. Di waktu 2009 itu setelah firman, Sabtunya sebelum ke gereja jam 3 saya dibakar, hati saya ini dibakar. Saya waktu itu udah ngerti satu orang dibakar gitu. Saya bilang, Tuhan membakar hati saya, bukan hati saya yang jahat, yang belum kerasa ini, bakar semua. Hari Minggu setelah khotbah saya diberi penglihatan langit baru, bumi baru. Amin. Nah, itu waduh, saya melihat secara firman itu, saya lihat, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Yang penting di dalam kehidupan apa, saya sudah ada pasti jaminan masuk langit baru, bumi baru. Ya. Kita belum pasti, itu sudah dikasih mimpi, kamu perlihatkan satu kali. Makanya 2 Petrus 1 ayat 7 sampai 11. Ayat 7 bicara, kasihlah semua orang. Ya. Walaupun semua orang yang benci kamu, orang itu kasih semua orang. Jadi ayat 7 sampai 11 itu, kalau kamu tidak bisa mempunyai kasih semua orang, ayat 11, kamu tidak punya hak untuk masuk kerajaan surga. Ingat ya, tidak punya hak masuk ke kerajaan surga. 2 Petrus 3 ayat 11, kita harus mau masuk kerajaan Allah. Kita tidak boleh bercacat celah. Tidak cacat pada Tuhan, tidak bercela pada manusia. Barulah kita itu bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Kita mendukung. Ya, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Saya ngalami Tuhan, waduh, sudah nggak kena gitu. Sampai teman saya di Pak Hari ini kok banyak macam-macam. Ya ini ujian.
ada kemenangan di dalam kita. Tuhan akan bela kita. Ya, sakit, mujizat segala itu sampai ditabrak ke bandar kita. Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Yang penting kita harus setia lakukan firman. Karena tanpa setia, tanpa lakukan firman sama dengan bohong. Firman itu adalah hidup. Makanya Yohanes 1 ayat 14, firman jadi manusia. Sudah kita jadi manusia, firman dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah maksa kok. Wahyu 3 ayat 8, aku tahu kemampuanmu tidak seberapa, tapi kamu lakukan. Itu penting kita harus lakukan semua. Walaupun 1 peser, 2 peser. Ya, inilah kesaksian saya. Jangan main-main Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Bersandar Tuhan. Pagi itu penting. Karena siang hari itu setan terlalu banyak. Di dunia ini penuh setan. Betul, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang tidak ada seperti mari segera dipimpin dalam Tuhan. Bapa dalam surga, syukur kepadamu ya Tuhan. Kau sudah mendengar pujian kami, Tuhan yang maha kami agungkan dan tinggikan. Biar pujian kami tidak akan dibangun di hadapan Engkau dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Sehingga juga kesaksian yang memuliakan nama-Mu yang kami dengar. Biar apa yang kami dengar tidak berlalu ya Tuhan. Tapi terus Tuhan kami mau ikut dengan Engkau, kami mau melekat kepadamu ya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biar Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Urapi Tuhan kami semua. Urapi juga hamba-Mu Pak Johan yang menyampaikannya. Biar akan semua Tuhan kami boleh mengikutinya. Kami boleh senantiasa Tuhan dengan tenang duduk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu. Berkati juga Pak Johan mereka yang melayani kami hari ini. Kami percaya Tuhan yang sudah menopang kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan Pak Johan. Ya, senang lagi ya bisa ketemu enggak sini. Supaya lurus. Hah? Supaya lurus. Lurus. Suka yang lurus ya. Ya. Senang bisa ketemu lagi. Kemarin karena senang. Iya. Tapi semua karena seger. Iya, no? Itu proses.
Senyum-senyum. Ya, selamat pagi semua ya. Kalau kita lihat hari-hari ini nih, di Indonesia itu kan suhu politik lagi cukup panas ya, mulai memanas gitu ya, karena mau dekat pemilu biasa gitu. Dan kita lihat banyak orang itu kepingin berbondong-bondong jadi yang di atas. Ya toh, kan semua pengen jadi pemimpin, jadi orang terkenal. Tapi gini, itu hampir semua manusia itu kepingin kayak gitu, kepingin berbagai macam cara dipakai supaya bisa jadi orang top, orang tinggi. Tapi Alkitab tuh bilang sederhana gini ya, bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Setuju tidak? Peninggian datangnya dari Tuhan. Manusia boleh berupaya sampai dengan berbagai macam cara, tapi ingat satu hal. Peninggian datangnya dari Tuhan. Dan kalau lihat di sini kan banyak para senior. Jangan takut, kenapa? Peninggian datang dari Tuhan. Bukan karena kepinteran, bukan karena kehebatan, bukan dengan berbagai macam trik-trik dipakai, tapi saya percaya peninggian datang dari Tuhan. Nah, sekarang kalau kata peninggian, itu berarti kan, lihat ya, apa yang disebut dengan peninggian? Peninggian itu artinya apa? Yang tadi dari bawah, dibawa naik ke atas, betul enggak? Tapi kalau orang sudah merasa dirinya sudah tinggi, perlu nggak ditinggikan lagi? Maka Tuhan bilang kayak, lo kan kamu merasa sudah tinggi. Nah, kalau tinggi mau tinggi ke di mana lagi? Sudah mentok. Ya. Tapi kalau kita itu memiliki hati di bawah, ingat ini ya, hati di bawah, itu bagi Tuhan tuh akan mudah untuk ditinggikan. Ya, itu yang penting. Nah, untuk bagaimana caranya punya hati yang di bawah ini. Nah, ini kita mau pelajarin. Karena kalau kita punya hati di bawah, nanti Tuhan akan bawa naik ke atas. Ya, apa itu hati di bawah? Itu hati hamba. Bilang sama saya apa? Hati hamba. Nah, kita akan belajar banyak tentang hati hamba. Buka dulu Markus pasal 10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya baca dulu ya. Markus 10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatlah kamu minum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 39. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu, menjadi hamba, maksudnya gitu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemukan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini prinsip-prinsip sederhana yang Tuhan ajarin. Bagaimana caranya mau ditinggikan. Menikmati yang di atas tuh asik-asik aja. Ya, seringkali orang berpikir kalau sudah senior tuh kayak tidak punya kemampuan, tidak punya tenaga, gimana bisa menikmati hidup ini. Loh, buktinya Bu Wati bisa nikmati jalan-jalan. Ya, Bu. Amin. Bisa jalan kemana-mana. Ya, itu nggak ada penopang, nggak ada siapa-siapa, tapi buktinya Tuhan jadi penopangnya. Dan bisa menikmati enjoy hidupnya loh. Amin. Ya. Nah, ayat ini ngajar kita bagaimana kita itu bisa
ditinggikan, bukan kita mencari peninggian, tapi otomatis itu secara alami akan terjadi. Kalau kita memiliki hati hamba, maka Tuhan akan berkata apa? Kamu akan ditinggikan. Kalau kita ditinggikan itu kan baik untuk memuliakan Tuhan, betul enggak? Kita ditinggikan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan kalau hidupnya itu kacau, hidupnya dari bawah, hidupnya enggak diberkati. Nah, kita hanya bisa memuliakan Tuhan kalau kita bisa memiliki posisi yang baik sehingga Tuhan dimuliakan. Nah, kita lihat banyak orang itu susah praktekkan hati hamba. Lebih senang memakai apa? Hati Tuhan. Ya, apa itu hati Tuhan? Coba beri contoh. Apa itu hati Tuhan? Hati Tuhan itu ya, saya beri contoh beberapa nanti sebut ya, lagi yang lain ya. Hati Tuhan itu apa? Hati Tuhan itu minta dilayani. Betul enggak? Bosi. Ya, bukan cuma bos. Jadi bos baik enggak? Kalau jadi bos baik, tapi kalau jadi bos sih Tidak baik, banyak nyuruhnya. nah, nyuruh-nyuruh ya kan? Minta dilayani, terus apa lagi? Minta dihormati, terus apa lagi? Minta didahulukan. Apalagi ayo, apalagi? Apa itu hati Tuhan? Banyak permintaan, Ake minta terus apa lagi? tapi nggak pernah memberi. Tidak pernah memberi. Minta diberi tapi tidak memberi. Minta dihormati tapi tidak menghormati. Apalagi hati Tuhan tuh sebut ayo. Maunya di atas terus, Nah, ngelihat orang lain tuh, nanti di bawah. orang lain di bawah, orang lain tuh lebih remeh. Iya. Kalau hati Tuhan tuh seperti itu gitu, ya, bosi. Nah, kalau hal-hal ini dipraktekkan, itu sebabnya banyak keributan, banyak kacau. Lihat di gereja kalau satu sama lain saling menuntut untuk dilayani, menuntut untuk didahulukan, menuntut untuk dihormati. Kacau, akan banyak ribut. Di keluarga juga sama tuh, betul enggak? Keluarga itu kalau saling menuntut minta dihormati, minta didahulukan, minta dilayani dan seterusnya, itu rumah tangga enggak akan kuat. Tapi coba kalau dalam keluarga kita belajar saling melayani, saling menghormati, saling mendahulukan, saling apa lagi? Mengasihi. Saling memahami, apa lagi? Saling mengampuni. Saling mengampuni ya bisa ya. Nah, Pengertian nomor 1. apa itu? Pengertian. Pengertian. Oh iya, bisa. Tolong, saling Ya, tolong. saling tolong menolong. Nah, itu hati hamba itu perlu dipraktekin gitu. Dalam pelayanan juga sama loh. Kalau dalam melayani kita itu memiliki hati Tuhan, bukan hati hamba, pelayanannya kacau. Ya toh? Betul. Tapi kalau kita nggak nuntut pujian, nggak pusing kita. Kita melayani nggak nyari puji kok. Betul nggak? Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, supaya kita itu bisa memperkenalkan hati Tuhan. Nah, Tuhan sendiri mengajar kita, ayat yang ke-45 diajar gini, ayat 45 perhatikan itu. Ayat 45 itu bilang, karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi mengapa kita itu memiliki hati hamba? Karena pertama, karena kita melihat contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Dia melayani bukan untuk dilayani. Perhatikan tuh, dia punya segala-galanya loh. Langit dan bumi dia punya. Bayangin dia bikin mujizat. Tapi ketika lihat murid-muridnya, kakinya dicuci. Loh, kakinya orang-orang di Israel tuh, siapa yang pernah ke Israel? Ya, itu semua pada pernah ya. Itu jalan-jalan berdebu, kakinya punya berdebu. Tapi Tuhan datang untuk apa? Dicuci kakinya. Padahal dia siapa? Dia tuannya. Dia bikin mujizat, dia gurunya. Dia adalah putra Allah sendiri, tapi dia datang melayani. Nah, jadi gak peduli status kita apa, kita datang untuk melayani, ya. Saya dulu melayani ya, pernah orang lihat dari bawah ke atas begini. Coba kalau kita punya hati Tuhan, tersinggung kan? Kalau punya hati hamba, mungkin kakiku jadi indah, mungkin sepatu jadi aku dilihat dari bawah ke atas, kan gitu. Jadi pandangannya beda. Dilihat dari bawah ke atas nggak tersinggung. Tapi kalau hati Tuhan itu gampang tersinggungan, hati hamba itu nggak tersinggungan, nggak sensi. Apa namanya? Nggak sensi. Bayangin kalau punya pembantu sensi gimana? Enak enggak? Paling datang lagi ke si makelar, tolong ditukar mbaknya ini nggak enak, ditukar aja, ditukar yang lain. Ya kan? Karena apa? Mbaknya sensi, disuruh-suruh nggak mau, ya kan? Tapi kalau punya hati hamba, tuannya seneng. Nah itu adik ipar saya kan punya pembantu itu. Pembantunya sampai dianggap sebagai anggota keluarganya sendiri. Ya kan saking deketnya itu, dianggap sebagai anggota keluarga sendiri.
Jadi saya dulu juga sama, dulu mama saya itu punya pembantu, mulai dari saya kecil tuh, sampai sudah menikah, masih di situ kerasan sama saya. Jadi dianggap sebagai dari anggota keluarga sendiri. Coba kalau dia sebagai pembantu, terus bertindak atau bersaat sebagai tuan, ya tuan mana yang mau? Disuruh malah nyuruh balik. Ya kan? Ini kan jadi pembantu kamu atau aku gitu kan. Nah, begitu juga kita belajar. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk bukan untuk melayani, tapi untuk melayani. Nah, minggu kalau melayani, entah pelayanan apa aja ya, mungkin ada yang pelayanan sebagai petugas konsumsi, lakukan dengan senang hati gitu. Ya. Kenapa? Tuhan di surga itu akan lihat kita, oh ini anak melayani aku ini. Ya kan? Nanti apa? Tuhan bilang gini, level pengabdian kita tuh menentukan level kemuliaan kita loh. Jadi kalau kita melayani, baik itu pelayanan apa aja, ingat, saya melakukan untuk Tuhan gitu. Ya. Kalau untuk Tuhan, dicela orang, nggak usah pusing. Misalnya gini, Bu Wati bawa makanan. Dari pagi udah disiapin makanannya buat orang-orang di gereja. Terus ada aja yang cerewetkan. Loh kok kambing lagi? Darah tinggi nanti itu. Nah kayak gitu. Nanti dengan sabar bilang gini Bu, oh ya sudah, kalau darah tinggi jangan makan kambing. Nah makan apa Bu? Nasi putih saja. Sama kerupuknya Pak Mul. Ya toh? Tapi saya tidak bisa makan nasi, ya sudah, minum air putihnya Pak Mul. Kan banyak kan. Atau makan jeruknya Pak Mul. Nggak usah tersinggung. Iya. Makanannya kok udah enak, ya enggak apa-apa, kalau udah enak jangan dimakan. Biar yang lainnya yang nggak suka, yang suka makanan saya biar dimakan, yang nggak suka minum air putih. Nah jadi akibatnya memang kita tahu bahwa kita memberikannya untuk Tuhan. Ya toh? Pelayanan apa aja? Pelayanan asyir misalnya. Sama, asyir juga gitu. Kalau kita pengabdian kita kepada Tuhan, ketemu kadang-kadang kan macam-macam jemaat datang ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ngulurkan tangan salamin orang yang lewat aja gitu. Jangan tersinggung, enggak apa-apa. Ya tuh. Masa gara-gara nggak disalami terus nilai kemuliaannya kurang? Kan enggak. Masa nilai kecantikannya kurang? Enggak kan? Jadi bilang aja nggak apa-apa, nggak disalami ya enggak apa-apa. Ya tuh. Yang penting aku sudah coba salamin, kamu enggak mau ya enggak apa-apa. Terus senyumin orang kan. Asal kan harus murah senyum toh. Asal harus murah senyum kan. Sudah disenyumin, malah bukan dibalas senyum, dikasih memble. Enggak apa-apa. Ini ada komplain. Apa itu? Tempel. Apanya? Apanya? Salam tempel doang katanya. Siapa? Ada ngomong. Siapa itu? Ada aja. Enggak, siapa? Siapa? Saya lah. Salam tempel. Pokoknya nek digituin enggak apa-apa. Santai aja. Oke? Karena kita melayani Tuhan. Ya, bukan melayani manusia, kepada Tuhan. Nangkep ya? Jadi itu jiwa hamba kayak gitu. Jadi pertama kita lihat paturnya Tuhan melayani, kita juga ikut melayani. Yang ketiga kita lihat juga apa? Oh, level pengabdianku menentukan level kemuliaanku. Ngerti ya? Jadi semakin mengabdi, semakin dimuliakan nanti. Setuju? Nah, sekarang bagaimana praktek jiwa hamba? Ini yang terakhir kita mau pelajarin ya. Saya mau bagikan ada 3 hal dari ayat yang kita baca tadi. Pertama kita buka dulu. Ini tadi dibaca apa? Ada jadi bahasanya Inggris. Ya, ditunggu dulu ya, masih ke situ. Udah? Oke, yang pertama, Gemelnya punya hati hamba ya, ayat 38. Coba dibaca sama-sama. Ayat 38 hitungan ketiga. 2, 3. Ayo, sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu menurut awan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima? Iya, ayat ini menarik gitu. Ayat 38 dikatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Gitu loh. Artinya apa? Permintaan murid-murid ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Enggak. Makanya dibilang kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bahwa yang kamu minta itu, kamu harus mengerti apa yang Tuhan mau. Ngerti ya? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, bagaimana caranya kita punya hati hamba? Yang pertama, perhatikan berdasarkan ayat ini. Yang pertama, hidup kita nggak boleh semaunya sendiri. Nangkep ya? Hidup kita nggak boleh apa? Semaunya sendiri. Lihat kalau punya pembantu, boleh nggak semau sendiri? Yang tuannya harapi
jam 6 sudah bangun, terus mulai nyapu, mulai apa. Itu karena dia semua sendiri. Kalau aku mau bangun jam 12 apa? Terus diapain kalau Monty bilang gitu? Kalau aku mau bangun jam 12 siang apa? Ya kamu tak Ya, ganti ya. dipulangkan ke kampung. Ya kan gitu kan, semuanya sendiri. Iya betul. Nah, kalau masak misalnya, Mbak, kalau masak itu garamnya dikurangi, Mbak. Karena Mbak kalau masak selama ini kok kasinan, Mbak. Kurangin. Biasanya kalau 1 sendok garamnya, Mbak ya setengah sendok saja. Terus Mbaknya bilang gini, loh, di kampung aku biasa gitu kok. Kalau kamu nggak suka ya jangan makan. Ya apa kayak gitu. Kalau bilang sama tuan yang gitu, nah kamu rasa asinnya jangan dimakan. Kok dikomplain melulu. Kira-kira gimana? Balik nang kampung. Dibalik ke kampung. Gen. Dipulangkan di kampung, kenapa? Maunya sendiri. Iya. Iya toh? Maunya sendiri. Mbak, kalau hari-hari itu kerja itu, jangan mainan handphone terus. Terus mbaknya bilang gini, lah saya kan dibelikan mobile phone, handphone dari pacar saya. Pacar saya bilang pakai terus ya, chatting sama saya terus. Gimana? Aku harus mainan chatting sama dia. Tuannya ngomong apa? Dipulangkan ke kampungnya lagi gitu. Iya Yang toh. jawab balik, Mak. Kamu juga main nonton dulu. Nah, Apa juga main ini jadi tuan kamu atau aku? Kan gitu kan. Boleh enggak? Jadi kalau jadi hamba itu enggak boleh apa semaunya sendiri. Bayangin aja kantornya. Iya tuh enggak boleh apa semaunya sendiri. Makelare mana lo mulang. Iya, bolong. Kita ganti. Kalau bang kampung mah enakan, Pak, langsung bebas. Dipulangkan Ke aja. kantor. Ya, jadi enggak boleh apa semaunya sendiri. Begitu juga kita sama Tuhan loh. Kita enggak boleh semau kita sendiri. Tuhan bilang jangan benci, tetap benci. Itu kan semuanya sendiri. Dibilang jangan balas, balas. Kalau Tuhan enggak tahu saya ngerti ya, enggak pernah jadi manusia sih. Manusia itu ya sakit Tuhan. Ini masih daging. Kan gitu sering kali tuh. Ini manusia masih daging loh. Memangnya kamu kabel. Iya dong. Kalau nggak makan nasi baru iya. Sering kali lagi bilang lo kan namanya manusia. Masih punya emosi. Gitu. Ya itu kan namanya semuanya sendiri. Ya toh. Disuruh Tuhan sembahyang yang banyak. Tuhan, sekarang kan film tambah banyak Tuhan. Sembahyangnya titik film banyak. Itu semuanya sendiri. Nah, ingat ya, kita nggak boleh semaunya sendiri. Ngata-ngatai orang semaunya sendiri. Ya toh, bodoh-bodohin suaminya semaunya sendiri. Memperlakukan tidak bijak kepada istrinya semaunya sendiri. Nah, hari ini jiwa hambanya dipraktekkan. Nomor 1, jangan hidup semaunya sendiri. Apa bilang? Jangan hidup semaunya sendiri. Ingat Bapak ya, tanam ya. Saya kalau khotbah tidak panjang-panjang sama Bapak Ibu. Supaya apa? Gampang inget sih. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita buka lagi ayat 38. Ayat 38 lagi. Tolong dibaca lagi ayat 38. Diselesaikan ayat 38. 1, 2, 3, 38. Kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum apa? Cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Itu cawan apa yang harus diminum itu? Namanya cawan penderitaan. Oke? Cawan penderitaan. Bagaimana kita mau punya jiwa hamba? Nomor dua ini ya. Harus siap menderita. Biasa dalam penderitaan. Ya kan? Itu kalau dalam bahasa Inggris dalam Yesaya 53 itu dikatakan a man of sorrow, orang yang biasa dalam penderitaan. Orang yang biasa dalam penderitaan itu siapa? Ya Yesus itu sendiri. Ngerti ya? 10:38 itu ngajar gitu. Jadi bagaimana kita praktekkan jiwa hamba? Kita harus biasa dalam penderitaan. Artinya apa? Kalau dibosiin sama orang itu kan enggak enak. Betul nggak? Dalam rekan sepelayanan aja. Kalau sesama rekan sepelayanan terkesan dia itu bosi banget gitu ya, menyuruh-nyuruh, main perintah-perintah gitu. Kalau kita nggak biasa hidup dalam penderitaan, ketemu kayak gitu kita tersinggung. Ya, biasakan hidup dalam penderitaan, biasa gitu, sudah biasa. Ya, nggak ini jemaat tuh kan macam-macam sifatnya. Ya,
Siapa ini datang? Dre, masuk Dre, baru pulang Dre. Duduk sini Dre. Selamat Pagi. belum siang, selamat pagi Oh masih. ya, Duduk sini Dre, baru pulang. Dari kerja ya. Nah, kita hari ini bicara soal hati hamba Dre. Jadi tak ulang dikit ya, saya tidak ulang dari awal lagi. Tapi bagaimana kita praktekkan hati hamba? Kan hati hamba itu kan hatinya Tuhan. Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk apa? Dilayani. Ingat itu. Itu Tuhan sudah kasih contoh buat kita. Kalau Tuhan sebagai tabib di atas segala tabib, ya toh, pemberi berkat di atas pemberi berkat, itu dikatakan dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Kita dipanggil untuk apa juga? Melayani. Dipanggil untuk punya hati hamba. Nah, tadi sudah dikupas. Bagaimana punya hati hamba? Yang pertama masih ingat? Apa yang pertama? Ayat 38 tadi. Jangan biasa hidup semau sendiri. Nah itu. Kita mempraktek hati hamba itu yang pertama harus punya sifat seperti itu. Jangan hidup semau sendiri. Kayak tadi kasih contoh, teman ada hamba yang hidupnya mau sakarep-karepnya gitu. Sakarepnya dewe. Ya pasti dipecat sama tuannya kan. Artinya buat kita, jangan biasa hidup semau sendiri. Mau marah ya mau marah aja gitu. Itu semau sendiri. Mau tersinggung ya tersinggung gitu aja. Jangan. Kita nggak boleh semau sendiri. Nggak boleh hidup semaunya sendiri. Tetapi semaunya Tuhan. Setuju tidak? Tuhan maunya apa ya Tuhan? Nah itu dulu. Ya toh. Ada orang memang ada orang duitnya banyak. Ya toh, duitnya banyak. Bisa beli apa itu aja tuh bisa. Tapi kalau kita punya hati hamba, kita walaupun duitnya banyak, kita nggak boleh semuanya kita sendiri. Nggak ada remnya gitu loh. Wah ada istri yang kayak gitu loh. Dia kalau minta itu mesti suaminya turutin gitu. Minta apa diturutin. Kalau enggak, ngambek. Jangankan istri loh, saya pernah lihat anak kecil loh. Malah kecil dimanja. Minta apa aja diturutin. Satu kali diajak makan restoran sederhana. Marah loh. Kenapa? Saya minta makanan seperti ini, kok dibawa makanan seperti ini, restoran kayak begini. Masih kecil. Nah, malah kecil dibiasakan kapan hidup semua sendiri. Gimana nanti gede-gede bisa punya jiwa hamba? Nggak bisa. Istri nggak punya jiwa hamba, nanti suaminya digilas. Begitu sebaliknya juga. Suami juga gitu. Makanya kita mulai sejak dini harus belajar. Hidup nggak boleh semau kita sendiri. Setuju? Makanya di dalam pelayanan, di kerjaan, di mana aja itu kan selalu ada pemimpin. Betul nggak? Di kerjaan juga ada pemimpin toh. Dulu saya kerja di kantor, di kontraktor, jam 8 udah di kantor. Kita ada kartu kan? Kartu ceklok namanya. Jadi, iya kan ceklok gitu namanya. Klek, gitu, sudah tahu jam berapa saya masuk kan. Tujuannya apa sih? Supaya saya nggak boleh sama sendiri gitu loh. Datang sakarepe dewek. Jam 12, jam 10, nggak bisa. Kalau jam 8, saya jam 8 gitu. Nah, begitu juga di pelayanan sama. Ya kan? Kita belajar tunduk kepada pemimpin. Pemimpin kan banyak. Kalau di bagian worship, present worship kan ada pemimpinnya juga. Ya toh, kita belajar taat. Makanya kalau selama memimpin pujian ya, hari Minggu juga lihat. Namanya worship leader, kalau dia bilang, yuk berdiri. Cuma apa? Berdiri. Paling kalau cuma bilang, kalau gue nggak mau berdiri ngapain? Emangnya gue digaji malu, mana? Kamu berdiri gitu. Ya kan? Itu namanya nggak mau, itu mau semaunya sendiri. Anggap ya. Nah, kita belajar. Tapi ada yang duduk juga, Pak. Ya, Ada yang oh duduk. nggak apa-apa, biar aja. Penting saya enggak. Kakinya Iya. Kaki. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi belajar, kita dalam segala hal itu, kita nggak boleh semau sendiri. Setuju ya? Sedangkan di negara ini juga sama loh. Sekarang di peraturan custom sekarang itu ketat sekarang, lebih ketat dari dulu. Hati-hati ya. Kalau dari Indo dan masuk sini, hati-hati. Daripada kalau kita semau sendiri, nanti kena denda. Kita nggak bisa bilang, aku nggak tahu. Nggak bisa, kamu nggak tahu. Tahu nggak tahu, tetap kena denda. Nah, semua ada peraturannya. Sampai sekarang tak perhatiin Pak Eva. Oh, sekarang barang-barang ini yang nggak boleh Pak masuk. Jangan dipaksakan dibawa. Dulu, paling-paling kalau sudah declare, bawa barang yang nggak dikenan, ya paling sama dia dimasukkan sampah. Sekarang enggak. Walaupun declare, nanti ditenda. Hati-hati ya. Bu Ati juga yang mau pulang hati-hati. Jadi
Tapi saya percaya kok namanya sudah wati itu artinya berhati-hati gitu. Makanya saya harapkan ibu-ibu di sini kasih nama Wati gitu. Ini kan Poni Wati. Wati. Nanti makanya nanti ibu dikasih Listiana Wati. Nanti Pak Hari juga gitu, Hari Wati. Afu Wati. Ya maksudnya aku cuma joke aja. Tapi gini loh, kita masih hati-hati, ya nggak boleh semau sendiri. Nanti kena denda. Nangkep ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Bagaimana perhatikan jiwa hamba. Kalau yang pertama tadi tidak boleh hidup, tidak boleh semau sendiri. Yang kedua apa? Siap, siap menderita. Siap menderita. Kalau kita sudah punya bekal siap menderita, kamu dihormatin orang, nggak dihormati orang, nggak pusing. Kenapa? Kita sudah siap menderita. Ngerti ya? Dulu waktu saya pertama diutus datang ke sini nih ya, kan waktu mau merintis PIC ini, itu kan nggak dikasihin uang untuk hidup sehari-hari, itu belum ada. Bagi uang gaji saya dulu yang saya pernah kerja itu saya pakai. Apa yang saya lakuin? Oh, saya harus siap menderita melayani di situ. Saya beli sepatu untuk jalan. Artinya apa? Belum ada mobil, enggak apa-apa. Datang pertama belum ada mobil, siap jalan. Pernah saya tuh naik bus ya, ke Sasa sampai di Karinap sana. Habis itu mentok di roundabout situ, di roundabout apa itu? Cul-de-sac situ. Cul-de-sac, enggak ada bus lagi. Oh, panas, mau masuk rumah enggak bisa. Oh, panas, menunggu di situ panas. Coba kalau kita enggak siap menderita, datang ke sini, bayang, oh enak pelayanan di luar negeri. Bapak Ibu jangan salah ngerti loh. Dari dulu saya nggak punya prinsip kayak gitu. Banyak orang sekarang hari ini kepingin main di luar negeri apa cari seneng. Oh enggak, itu keliru besar. Nanti kalau dia kena persoalan, kena masalah, kena kekurangan, kena tekanan, bakal minggat, nggak kerasan. Ngerti ya? Tapi kalau kita dari awal datang karena siap menderita, kuat gitu. Kita siap naik bus, naik apa, siap. Tapi tak kasih tahu ya mujizat ya. Kalau kita berani habis-habisan buat Tuhan ya. Kan saya punya gaji saya pakai untuk pelayanan segala ya. Tahu nggak, saya datang ke rumah teman hari malam itu. Saya mesti sewa mobil ceritanya. Saya sewa mobil, jadi pelayanan nyewa mobil. Jadi kemana-mana sewa mobil. Terus datang ke rumah teman itu. Teman saya orang kaya. Waktu lihat, saya tanya gini, Pak Joni ini pakai mobil, kan biasanya mobil kelihatan belakang ada mereknya. Merek sewaan itu loh, kelihatan kan? Iya. Nah, terus dia bilang, Pak Joni ini naik mobil siapa? Saya bilang, sewa Pak. Saya bilang. Dia bilang gitu, sewa. Saya bilang. Iya kan, sewa. Terus saya bilang, artinya apa? Kalau misalnya nggak dipakai atau sewa-sewanya misalnya habis ya jalan kaki. Saya menderita. Tapi tahu nggak, waktu dia lihat saya sewa mobil. Loh, sewa mobil kan mahal satu hari, dia bilang. Ya memang dia main, dia bilang gitu. Pelayan kan mencari jiwa jauh-jauh banget ya. Masa jalan kaki ke Jombelap. Iya tuh, nyampe besok. Jadi siap menderita seperti itu. Terus dia bilang gini, Pak John mau nggak? Saya ada mobil banyak di belakang. Dia bilang gitu. Saya mau tanya, kalau Bapak tanya gitu, saya banyak mobil di belakang, mau nggak? Mau. Masa saya bilang, oh enggak, saya nak nyewa aja gitu. Itu sombong. Tapi saya bilang, ya mau gitu. Pulang-pulang dikeluarin beneran loh. Dikeluarin mobilnya. Jadi artinya apa? Kalau kita siap menderita ya, ternyata Tuhan itu juga ngeliat kita kok. Nggak akan melebihi kekuatan kita penderitaan itu. Jadi kalau misal disakitin orang, bilang gini, nggak melebihi kekuatanku. Yang setuju bilang amin. Amin. Kalau kamu lagi dihina orang, lagi misalnya difitnah orang, bilang gini, tidak melebihi kekuatan. Setuju? Nah kalau sudah kayak begini, kita tuh kuat jadi hamba. Nggak gampang mutung. Tahu mutung toh? Mutung itu gampang meninggalkan. Gampang copot. Ya kan? Kalau lagi masak mutung. Nah, mutung. Nah, makanya. Kalau gondok mutung. Ya. Pelayanan gitu. Terus gerejo-gerejoan. Repot kayak gitu. Bahasa daerah itu. Iya. Ada orang lo ya. Ada orang ya. Karena jengkel sama orang. Tapi yang dimarahin Tuhan loh. Udah, gak gereja-gerejaan ya Tuhan ya. Bayangkan, lu marah sama orang kok gak gereja-gerejaan? Iya toh. Iya toh. Sekarang beda ya. Setelah kita ngerti ini kita beda ya. Kita bilang gini, aku siap menderita Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatan. Ngerti ya? Jadi kalau sudah punya hati siap menderita, kamu akan gampang jadi orang
yang mempraktekkan hati hamba. Amin. Tangkap ya. Amin. Jadi yang pertama saya ulang dulu. Bagaimana praktek hati hamba? Ayo, satu. Tidak boleh. Nggak boleh semaunya sendiri. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa nih. Yang kedua apa? Siap menderita. Dan orang kalau siap menderita, kata 1 Petrus 4 ayat 1, dicatat aja nggak dibaca, itu akan berhenti berbuat dosa. Artinya dia akan nggak gampang jatuh dalam kelemahan. Ya. Nah, yang ketiga terakhir, ayat yang ke-45. Mana anuku tadi? Handphoneku tadi kok jadi hilang. Di belah kanan. Hmm? Nah, Oh iya. itu. Kok jadi hilang? Siapa yang menemukan saya kasih hadiah? Kantong apa? Enggak. Di sini jangan. Jatuh barangkali. Oh ini Pak Abu, disembunyikan Pak Abu. Masa kok Sama hilang? itemnya itu loh. Kan tadi ditutup gini sama Bukan. itemnya. Bukan. Pak Abu melatih kesabaran saya. Marah nggak dia? Hai Pak Abu, ayat 45 Pak Abu. 1, 2, 3 Pak Abu. Apa tadi? Oh belum, ya sudah, saya sabar menunggu. Ayat 45. 110:45. Iya, ayo, ayat terakhir. Ayo Pak Abu. Karena anak 39 sampai 40, sorry Pak Abu. 39 sampai 40. 45 sudah dibaca. 39 sampai 40, sorry. 39 Sampai 40. jawab mereka, kami dapat Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah ini tadi apa? Cawan apa tadi? Cawan penderitaan. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan. Ya, sampai situ dulu Pak Abu. Aku tidak berhak memberikan catatan ayat ini dulu. Aku tidak berhak memberikannya. Yang ngomong siapa ini? Yesus ya. Kita tahu tuh Allah kita itu kan Tritunggal. 3 pribadi tapi satu Allah. Ya toh. Saya nggak jelaskan di sini. Kalau nanti kamu tanya silakan, saya akan jelasin dengan detail. Banyak orang konsep ini nggak ngerti lalu sesat lalu meninggalkan Tuhan loh. Murtad. Meninggalkan kekristenan, pindah agama karena bingung dengan rumus ini gitu. Nah kalau bingung ya buat rendah hati tanya, doa sama Tuhan supaya pengertian dibukain gitu loh. Ya saya tidak bahas ini, kalau mau tanya silakan nanti. Nah jadi dikatakan Tuhan Yesus itu kan adalah salah satu pribadi di Ketritunggalan Allah dan punya hak yang sama loh. Karena dia Allah juga gitu. Ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Betul enggak? Tapi dia sebagai anak, dia mengatakan gini. Dikatakan gini, ayat yang ke-40. Dikatakan, aku tidak berhak memberikannya. Walaupun dia punya hak itu. Tapi dia tidak berhak memberikannya, artinya tidak memakai haknya. Dia serahkan haknya. Nah, bagaimana caranya kita mempraktekkan hati hamba? Yang nomor 3, berani menyerahkan hak kita. Kalau kita nggak berani menyerahkan hak kita, itu yang menjadi akar dari segala keributan. Ya toh. Nah itu kan hakku untuk marah, itu kan hakku untuk tersinggung, itu kan hakku untuk mempertahankan segala langkah yang kupunya. Betul nggak? Tapi kalau kita ngerti prinsip ini, kita akan gampang mempraktekkan jiwa hamba. Nangkep ya? Saya perhatikan ya, zaman sekarang sih sudah lebih modern ya. Pembantu-pembantu yang kerja di rumah tangga sekarang sudah boleh dibilang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Zaman dulu saya masih kecil itu banyak kasus-kasus tuh pembantu yang disiram air panas. Iya toh, saya masih kecil tuh sering dengar kayak gitu itu. Iya kan, bener nggak? Sering di Surabaya tuh sering dengar kayak gitu tuh. Jadi pembantu tuh dianiaya gitu. Tapi pembantu diem aja gitu. Nah seringkali kadang-kadang pernah nggak lihat pembantu bilang gini, gobloknya minta ampun, goblok gitu kan. Padahal dia nggak goblok, digoblok-goblokin. Coba dia kalau nggak nyerahkan haknya, langsung kabur dia. Tapi kalau pembantu ya, yang bener nih, dia berani menyerahkan haknya, digoblok-goblok, nggak apa yang penting nggak goblok. Paling ditolak dalam nama Yesus aja. Jadi kalau digoblok-goblokin orang nih ya, kita jangan marah, bilang dalam nama Yesus aku nggak goblok, gitu. Bilang apa? Dalam nama Yesus aku apa? Aku nggak goblok. Jadi kalau ada suami kasar bilang gitu, bilang dalam nama Yesus aku nggak goblok. Tapi malah aku pinter, gitu.
Malah jadi pinter nanti biasanya gitu. Karena Tuhan bilang, kalau siapa yang mau dibawa, akan diapain? Tadi kan gitu prinsipnya awal dahulu aku bilang tadi. Kalau kepingin ditinggikan, itu harus punya hati di bawah, hati hamba, baru akan ditinggikan. Saya percaya kok, di tempat ini, makin tua, makin melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan makin tua makin Jadi menjadi, makin tua makin jadi keladi. Apa keledai? Keladi. Tua-tua keladi ya. Tua-tua keladi ya. Makin tua makin apa, Pak Bu? Oh, keledai. Ya, jadi saya tidak mau panjang-panjang ya. Betapa pentingnya kalau gitu humble. Ya, humble. Saya kepingin ya kita tuh humble banyak gitu loh. Kalau walaupun punya ya belajar humble gitu loh. Kayak dipuji orang jangan malah itu loh. Iya, humble itu rendah hati, Bu. Ada orang itu seneng sekali dipuji. Tak bilangin ya. Jangan seneng dipuji orang loh, beneran. Jangan seneng kalau dipuji orang. Beneran. habis dipuji orang. banting. Nanti Apa? dijual. Begini, saya selalu bilang orang, aduh ibu cantik, masa saya mau harus marah? Kalau dipuji, bilang, ibu cantik. Oh, puji Tuhan, Tuhan tuh baik loh. Nah, kembalikan ke Tuhan. Ya, balikan ke Tuhan. Gitu. Wih, Bu Wati ya, awet muda. Oh ya, puji Tuhan. Iya kan? Kamu hari dancing bilangin. Karena aku ikut Tuhan, hatiku selalu gembira. Hati gembira adalah obat. Nah, gitu loh. Nangkep ya? Jangan kalau wih, Bu Wati kan baru tahu. Nah, kan baru tahu Baru gitu. tahu gitu. Dari dulunya cantik. Ya berkurang dibanding sama lu. Oh, jauh. Jauh. Nanti jangan. Itu makan puji itu. Banyak ketawa, kalau banyak ketawa awet muda. Nah, ini jangan ketawa terus ini. Kayak Ros ya, Jangan kayak Ros ya, tawa terus. Ya, nangkep ya. Jangan cari puji kok. Nah, saya itu malah dipuji orang malah hati-hati kan apa? Kalau dipuji orang biasanya itu kayak jerat. Iya. Nanti kita sombong, kita jatuh. Mending balikin sama ke Tuhan. Wah, ya puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya sering ya masuk khotbah gitu. Wih Pak, khotbahnya bagus. Oh puji Tuhan, Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh kasih firman Tuhan baik gitu. Saya enggak bilang, lu baru tahu. Enggak. Jangan cari puji. Ingat itu. Pujian itu adalah awal dari kejatuhan. Mending kita humble aja. Kalau kita makin bawa gini, nanti Tuhan akan angkat ke atas. Kalau kita sudah di atas, duduk di Monas, ya ada orang kayak gitu. Kelihatannya humble tapi duduknya merendah tapi di Monas. Tahu merendah di Monas? Iya. Ada toh? Ada. Kelihatannya jongkok merendah tapi rendahnya di Monas. Jangan. Seperti itu. Belajar rendah hati. Jiwa hamba itu penting. Dan Tuhan akan angkat kita. Amin. Supaya Tuhan dimuliakan. Itu aja yang saya sharing hari ini. Semoga jadi berkat bagi kita semua, Pak, yang online juga. Ayo kita nyanyi pujian ini yuk. Gitarnya Pak Bu. Iya, boleh. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidup. Oh, ku pandang wajah-Mu. Mari sama-sama berdiri. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
dalam hidupku kaulah harapan. Dalam sekali katakan kau harapan, dalam hidupku. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kau mengajar kami betapa pentingnya kami punya hati hamba dan mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Bantu kami Tuhan tetap humble, karena kami tahu apa yang ada pada kami, apa yang kami punyai, itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bapa, ajar kami untuk senantiasa Tuhan mempraktekkan hati hamba ini, bahwa setiap kami tidak boleh hidup semaunya sendiri. Ajar kami hidup semau kehendak-Mu. Ajar kami itu biasa dalam penderitaan. Begitu ketemu dengan penderitaan, kami tidak perlu marah-marah, kami tidak perlu menyalahkan situasi, kami tidak perlu benci orang lain. Karena kami tahu, kami biasa dalam penderitaan. Sebagaimana Engkau disebut a man of sorrow. A man, orang yang biasa dalam penderitaan. Tuhan, Kau ajar kami juga Tuhan, bahwa kami harus berani belajar menyerahkan hak kami. Apa yang menjadi hak kami? Biar kami belajar menyerahkannya. Kadang dirampas oleh orang, kadang diambil oleh orang semena-mena. Tapi kami belajar Tuhan untuk menyerahkan hak kami. Dengan demikian kami belajar memiliki hati hamba dalam hidup sehari-hari. Berkati setiap kami, berkati Pak Heri dan keluarganya buka rumah buat kami bersekutu. Berkati keluarga ini, berikan damai, sejahtera, sukacita. Begitu juga atas kami semua yang hadir, maupun yang tidak hadir, maupun yang ikut dalam ibadah online ini. Berkat-Mu senantiasa turun atas kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah ikut ibadah bersama kita. Siapa yang mau foto bareng di sini? Supaya kelihatan kamera siapa sih yang Oke. Ayo lihat semua kamera, pastikan saudara ada di sini. Iya. Nah, ya. Ayo Pak Heri ikut. Saya sudah lihat, udah. Ini kan syuting. Aku udah kelihatan tadi. Pak Fu sini Pak Fu. Sudah kelihatan. Bareng kali ya. Iya, pastikan saudara ada di situ. Bilang apa? Terima kasih sudah ikut menonton dan beribadah bersama kita. Ayo dong Pak Mul. Iya. Pak Mul, ayo dong Pak Mul. Nah ini yang tadi batu disembuhkan. Iya. Ayo Depan, belakang mundur lagi. Duduk. Pak Mul, duduk Pak Mul. Duduk. Kamu kegedean, kamu di Ya. sini, Kamu. Sudah ya? Sudah semuanya. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye.